berani lagi lah. Karena sumpah tadi kita semua tangan di sini di seluruh ini kan. Jalil pernah ngomong gini, gue ingat. Kita tinggal bertujuh, mati satu, mati semua. Siapapun yang ketinggalan atau yang kena, kita jangan tinggal, kita tolongin bareng-bareng walaupun harus mati bareng-bareng. Gila. Dasar Bang Jalil. Itu kata-kata itu Bang yang nggak pernah gue Jiwa korsa lo lupa. nongol ya. Ini tadi gue udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75, channel Nostalgia SMSTM. Dan sekarang yang jadi narasumber gue Bang Black 615 pas 75. Dia akan menceritakan tentang bentroknya bersama musuh-musuhnya di jalur 75 Mampang dan Buncit. Dan silakan menikmati dan jangan lupa like, subscribe, komen channel Indonesia 75. Bye bye. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi di Andrew Najir 75 channel. Ya, ini channelnya silaturahmi alumni SMA Purnama. Mungkin dulu teman-teman yang pernah di jalur sering bercanda sama Purnama. Dan semua teman-teman yang teman masa lalunya yang punya channel, dari Anang Gang Arab, dari Butut, dari kapal yang berhubungan dengan yang punya channel, inilah channel silaturahmi. Dan kita berdamai dengan masa lalu, menceritakan masa lalu yang hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. Nah, kisah berikut ini agak cukup lumayan nih, dari selatan pindah ke daerah sini. Ini perumahan yang masih baru, yang emang dari di sini totalnya gue hitung tadi ada sekitar 16 rumah, penghuninya cuma 2. Gue juga bingung nih, kita tanyain aja kisah ini kenapa bisa sampai ke sini dan dia punya cerita apa waktu sekolah. Bang, langsung kenalin diri Bang. ya, nama gue Black dari penerbangan 75 tahun 99. Nama Black ini nama panggung? Nama panggung. Nama asli? Yudi. Ya, Bang Black dari Base 75 kapal 615. Apa kabar ya? Ya, alhamdulillah baik Bang. Bang, ini gimana ceritanya Bang? Bisa sampai sini Bang? Waduh. Di daerah Sukamana, Cikarang Utara. Bisa sampai sini sih tadinya nggak sengaja. Satu, memang cari rumah dan kakak. Dan dua, memang niatnya ibarat kata orang mau hijrah. Iya. Mudah-mudahan ya. Soalnya lingkungan gue dulu memang masih inilah, masih benar-benar rock and roll banget. Kalau gue selama ini masih di sana, mungkin gue nggak bakal bisa. Sampai umur segini ya? Iya, mungkin nggak bakal bisa berhenti. Gue seumur segini masih pasti akan sehat ya. Iya. Dulu di mana sih? Di Mampang Perapatan, gue di depan Pos Giro, Gang Jati. Depan Pos Wiro, Gang Jati. Ini di sini udah berapa tahun? Di sini sekitar udah 2 tahun. 2 tahun ya. Mau nyari 3. Ya, buat teman-teman Base 75 atau kapal 615, Bang Black sekarang jadi orang Bekasi. Nah, makanya sekarang bergaulnya sama anak kapal Bekasi. Lebih dekat ya. Lebih dekat. Sama anak kapal 603 lebih banyak yang dia menghabiskan waktunya. Betul Bang? Betul. Sama tim bos. Tim bos kapal 9 bos. Iya. Bang, kita cerita masa lalu nih Bang. Cerita Bang Black masih sekolah di kapal yang mungkin 22 tahun yang lalu, yang insya Allah masih ingat Bang ya? Insya Allah. Bang dulu masuk kapal, inspirasinya dari mana? Sebenarnya sih masuk kapal tuh ada sedikit lucu juga sih kejadiannya. Awal mula saya anti kapal dan benci juga lah, punya dendam lah. Wih,
Ya dendam. Awalnya gak mau masuk kapal. Ya, dendam. Jadi ceritanya dulu kan masih bandelnya SMP udah lulusan kan, ya sering jalan, sering ngamen lah, dapat duit buat patungan beli minuman gitu. Dia lagi mau lewat jalan, bawa gitar nih, saya sama bertiga lah sama teman SMP juga. Temu anak penerbangan Ini di mana posisinya? di Mampang Perapatan itu, di jalan rayanya. Mereka turun, kita namanya masih SMP nggak tahu apa-apa kan, turun. Gitar kita diambil, ya kenal lah juga, sedikit tampar-tamparan. Disikat juga. Disikat. Nah di situ tuh kita punya rasa dendam banget. Awas lo ya, gue lagi lulus, gue masuk, Jadi copot budut lagi. ceritanya. Yang emang ente tahu rivalnya kapal. Iya. Saya pikir kan dulu kan budut sama kapal berantem ya kan ya, perang lah. Gimana cara ngelawan anak kapal, gue harus masuk budut. Gitu. Berjalan Waktu singkat, lulusan, gue langsung ambil formulir budut. Lapor sama orang tua, kalau gue besok mau sekolah di Budi Utomo. Karena budut juga udah terkenal juga kan namanya, tetangga kanan kiri gue udah tahu budut itu seperti budut apa. Nah orang tua tadi juga nggak ngerti, makanya saya sengaja ngomong tuh Budi Utomo biar orang tua nggak tahu tuh budut ya kan. Itu strateginya ya. Strategi padahal udah ngumpet-ngumpet nih. Di mana memang di Budi Utomo, Iya. ya kan? Orang tua jadi nggak ngerti. Nah sebelah kanan kiri, anaknya masuk di mana ini nih? Budi Utomo. Budi Utomo. Oh itu budut, gitu. Gini. Uh, Orang tua langsung khawatir dan nggak boleh. Enggak lah, ngapain juga jauh-jauh, nanti kenapa-napa nggak ketahuan. Punya inian juga nggak, kabar-kabar juga nggak susah. Akhirnya orang tua waktu itu pas banget dapet nian di penerbangan, tapi orang tua dulu juga tahu kalau kapal ini juga sering ribut. kapal Sama dan budut. Taunya orang tua tuh kapal dan budut, dia nggak tahu penerbangan dan Budi Utomo. ini lebih demi lagi nih. Iya, kedengeran lagi. Yang penting gue bilang, yang penting STM dah, jangan SMA atau nggak semea. Dulu kan malu lah zamannya lulus. Pokoknya kelihatan keren lah ya. Keren lah, cowok banget lah ya kan masuk STM. Udah ini aja nih, ada formulir. Penerbangan dekat lagi sekolahnya, dekat rumah katanya. Jalan kaki juga sampai katanya kan. Iya, penerbangan. Terus saya pikir wah kapal dong nanti. Tapi mau nggak mau lah, salah satu juga nih orang tua, kedua juga yang penting STM lah. Daripada Budi Utomo nggak boleh. Terus Masuk deh tuh penerbangan kapal. Tapi dendam dulu nih tetap masih ada. masih nempel. Oh, soalnya teringat terus ya. Suatu saat nih ketemu nih gue sama yang ngambil gitar gue nih. Gitu. Walaupun ketemunya udah alumni ya kan. Tapi ya lama-lama yang tadinya benci dan dendam lama-lama yang mencintai. Mencintai. Kalau kita tuh sekolah di sini ya gimana pun kita harus Ngebela. nama sekolah kita, dan lama-lama ya kita mencintai. Sama juga kerajaan gue kan, penerbangan kapal. Jadi masuknya ente malah ente ke PGRI ya? Iya. Nggak coba negeri ya? Enggak, kita tahu diri soalnya. Kepinteran ente. Iya, diri soalnya SMP-nya gimana. Nah begitu masuk kapal jurusan apa? Jurusan mesin. Mesin kalau di penerbangan apa? Mesin MRTB. Ya pas milih jurusan itu ente jurusan mesin karena keinginan ente. Iya. Saya pikir dulu lebih gampang ini lah mesin kayak gini ya. Ada kita pilih mesin. Walaupun ternyata mesin bukan mesin motor dan mesin apa, mesin pesawat. Saya pikir wah, Pleng-pleng. wah kalau di sini mesin kita ngerti, mungkin buka bengkel ya nggak apa. Ternyata yang kita pelajari mesin pesawat. Ya udahlah, jalanin aja lah. Nah begitu masuk penataran masih cuma P4 gitu ya. Masih ada tempat. Apa yang ente ingat di kisah penataran?
Dulu penataran awal masih pakai MP ya. Dulu penataran di mana ya, lupa, di Kemayoran kalau nggak salah. Semuanya tuh ada acara apa gitu. Nah baru di situ tuh ngerasain pertama tawuran sekali. Oh, tawaran pertama ente Iya. masih pakai putih biru. Penataran keempat kalau nggak salah dulu sama CB. Saya dengarkan dulu sebenarnya masa tawuran tuh masih awam banget. Nggak ngerti lah ya. Oh, ini musuhnya CB gitu kan. Wah, gitu CB. Ini maksudnya all base apa base ente doang? Masih belum punya base kita. Belum punya base. Bagi-bagi. Oh, kagak tahu nih abang-abang kelas ente nih. Belum tahu. Dan ente harus naik mobil mana? Kan Iya. kalau dari titik rumah ente pos giro ya, itu ada 3 mobil yang lewat sebenarnya. Iya. 15, 45, 75. Dan ente nggak tahu mau ke base mana. Nggak tahu. Jadi jatuhnya ditatar ke kelas all base, Oke. bentrok sama CB. Pertama itu cuman aku baru ngerasain tawuran besok begini nih gitu. Besoknya pas udah pakai biru abu-abu jarak 1 minggu lah pertama kali dilepas abu-abu kan udah mulai nongkrong jalur kan. Dulu wajib kakak kelas kita ini dulu pas mau jam-jam pulang tuh giring semuanya wajib ke jalur. Jalurnya mana nih? Blok M? Iya Blok M maksudnya terminal. Jadi semuanya nggak ada yang boleh langsung pulang. Emang dididiknya tuh suruh ke Blok M semuanya pulang. Ya kita jalanin aja ngikutin apa kata kelas ya kan lebih ngerti. Ya namanya di inilah jatuhnya di Poncol. Di Poncol. Di ospek lah. Di ospek. Yang harus beginilah sama kelas 2, kelas 3 ya kan. Kita ngikutin aja udah semuanya. Ya mungkin ada yang nyuruhnya sadis, ada yang biasa aja sih. Oh, tergantung base-nya masing-masing ya. Enggak, kadang-kadang base yang lain juga ikut-ikutan dengan kita, ospek kita. Dah. Iya. Oh, intinya semua sama lah ya. Semua sama. Ke jalur lu ngapain? Ya itu ada-ada aja yang disuruh sama kakak kelas kita kan. Gua pertama kali disuruh dipanggil dikasih 5.000. Kalau nggak salah sama si siapa ya dulu alumni sekarang. Kasih 5.000, dia minta dulu tuh Blok M minuman keras masih jual bebas tuh bang. Di Robinson bawah tuh 5.000 dia mintanya dulu Manson, Coca-Cola, kacang-kacangan sama rokok. 5.000 komplit banget. Iya. Dulu gue masih nggak ngerti bang berapa bang harganya kok 5.000. Itu lu polos banget ya. Polos masih bego-bego. Mungkin sampai sekarang. Terus Gue mikir, gue tanya dia malah marah. Sama ya lu pikir lah sendiri gimana caranya tuh dapat barang yang gue bilang ya kan. Ya lu cari caranya gimana. Kita juga agak rasa takut ya kan. Kompromi sama teman-teman nih. Gimana nih? Ya udah kita patung-patungan aja yuk. Patungan tuh antara gue beli yang dia mau. dapatnya dia mau. Kita lagi ngumpulin, dia tetap mantau tuh yang nyuruh. Pas ke kasir, ini ada kejadian lagi yang nyuruhnya yang nggak ngenakin juga. Lo harus ngomong di kasir ini, Kak, aku sayang sama kamu. ini berarti tataran di luar sekolah ya, ospeknya? Udah pulang. Ospeknya begitu juga Pulang hampir sekolah, sama ya. iya. Justru lebih parah di luar sekolah. Iya. Dalam sekolah masih disuruhnya masih Orientasinya gini. perkenalan lah ya. Iya. Di luar sekolah ini yang disuruhnya nyeleneh. Terus lu yang ngelakuin tuh? Iya, gue mau nggak mau. Cuman mbak itu kadang-kadang kasir itu ketawa aja. Jadi dia tahu kalau gue emang lagi dikerjain. Aduh, orang beda-beda ya masing-masing. Iya. Orientasi penataran di Suruh lompat sekolah. pembatas jalur lah berapa kali dari jalur 1 sampai jalur terakhir, dari terakhir balik lagi begitu juga. Lompat pagar yang itu. Oh, pagar jalur. Makanya gue bilang masuk STM kayak masuk tentara gue bilang. Suruh lewatin itu
kasih gorengan 1, cabenya 10. Gorengan 1, cabenya 10. Iya, nih makan gorengan 1, cabai kasih banyak banget, harus habis. Tapi memang sih kita semua mau nggak mau nurutin semua. Apa ya filosofinya apa menurut ente tuh? Bagi gue sih kalau di dunia STM itu memang kayaknya bagus juga, biar mental kita nih semua pada tumbuh semua gitu. Yang tadinya ini jadi didikan, gara-gara didikan itu kita jadi kayak punya mental semua jadinya di lapangan gimana caranya. Makanya yang gue bilang tadi bang, kalau ada STM penerbangan nih khususnya kayak gue kan, jadi kayak dididik strategi perang, kayak gimana caranya menang, kayak gitu aja yang di otak kita nih semua. Jadi untuk Cara nge-backup teman. iya, caranya backup teman, cara persatuannya gimana, saling tolong menolong di situ. Nah itu salah satunya makan yang tadi lu bilang biar satu rasa Iya, sama teman. biar satu rasa sama teman, jadi kita saling tahu lah. Tapi di penataran itu selain sama CB berarti kagak ada kejadian lagi tuh. Besoknya tuh kan pada nginep tuh di rumah, kan rumah saya kan paling dekat tuh kan sama sekolahan di Mampang. Pada nginep tuh basis 75 semua, awal-awal terbentuk basis ini. Jadi basis 75 khusus kelas 1 doang nginep nih di rumah semua. Berapa orang masanya? Banyak juga sih dulu basis 75 di kelas saya nih. Di angkatan lu? Iya, angkatan saya nih banyak 75 tuh sampai 2 bus. Wih, banyak lah. 2 bus miring semua. Itu angkatan lu doang? Angkatan saya doang. Basis 75. Jadi dulu ada 75A, 75B. Yang A tuh khusus untuk kelas 2, kelas 3 gitu kan. Yang B kelas 1. Tapi adalah diselipin 1-2 orang yang kelas 2, kelas 3. Jadi ada silip A dan B. Awal-awal kesininya baru tinggal terus. Yang mentalnya nggak tahan. Iya, yang nggak kuat lah ya. Nggak kuat, ada yang satu mungkin keluar sekolah, ada juga yang akhirnya basis motor, ada juga yang langsung sendiri-sendiri aja gitu. Yang bertahannya akhirnya tinggal satu Satu bis. bus yang bertahan. Itu juga bisa menyusut lagi tuh. Enggak sih. Tetap bus, solid. satu bus solid. Apa yang itu ingat begitu ikut base 75 yang pertama kali? Kalian kan lebih cenderung ke 75 nih ternyata kan. Oh, pertama-tama kita sosokan nih, pas nginep di rumah nih, paginya kita kan tahu juga dulu ada nih juga ribut juga sama 12 RM ya kan, Rawamangun. Oh di tahun itu Ribut. ribut sama 12 RM. 12 RM. Kata sempat. Iya. Dulu base campnya juga di Pos Giro juga, di seberang sana, kita seberang sini. Base camp masih nongkrongnya itu basisnya. Kita masih kelas 1 semua nih, belum pernah tawuran, maksudnya belum ngerasain. Taunya kan dulu SMP kan tawuran batu, pukul-pukulan doang kan. Oh. Kita ada lah yang ngasih, kita serang yuk gitu. Serang yuk, itu depan 12 RM. Kan musuh sama kapal katanya. Ayo, belum tahu tawuran padahal tuh. Kita teriak doang, woi kapal nih. Dia pada berdiri, pada ngeluarin celurit, pedang, golok, pada ngejar kita semua lah. Saya pikir tawuran nggak begini nih. Oh, berarti ekspektasinya beda ya? Beda. Saya pikir, Kaget bang. iya gue bilang kalau gue teriak kapal dia mungkin RM, ayo berantem nih. Kayak SMP. Iya, kira gue begitu kita pukulan, kagak. Dia pada berdiri ngeluarin celurit semua, nguber nyebrang, ya gue bingung, gue nggak ada apa-apa. Dan baru kali ini nih mau tawuran itu. Sosokan lu. Sosokan. Itu kelas 1 semua, kebanyakan. Kelas 1 semua. Jadi kita tibuk-tibukin dia tetap maju, namanya dia bawa celurit kan. Dia lebih ready ya. Nempu juga kita tahu sendiri, masih batu-batu sekecil-kecil, belum berani yang benar-benar bawa gede. Nggak kenal-kenal dia udah depan mata, ya udah Mental. Ternyata begini tawaran STM. iya, baru deg-degan tuh, ternyata gua inian ya, besok itu ketawa-tawa ada besoknya, sial ternyata tawurannya parah ya gua nih ya. Besok baru pada ngumpulin ada Bawa barang besoknya. samurai yang Ini ini. barang warisan apa barang bawa sendiri-sendiri dari rumah? Pertama-tama ada yang di rumahnya punya apa kita bawa. Kedua dulu kan sistem ada kolekan. Oh, kolekan. Kolekan Ente bawa apa pertama kali? lurit. Lurit. Bukan zaman kita kan nggak ada gosir ya. Lurit.
dikumpulin. Tapi saya sih jarang bawa, taruh di kayak di ini gitu, di tempat di mana dia nggak pernah dibawa pulang. Oh, ada Masih berangkasnya nih. berangkas. Walaupun besoknya tuh gue jadi bandar golok. Oh, jadi tempat ngumpulnya. Kadang-kadang lu punya berangkas sendiri. Kedua juga karena gue buat sendiri dulu golok sama saudara. Lu bisa? Pandai besi. Lu bisa? Jadi gue gambarin doang. Oh, yang ngerjain saudara lo. Saudara. Lu arsiteknya. Jadi gue minta golok model gini tadi buatin. Dan ternyata anak-anak apa nyium nih. Nyium. Kalau bikin golok di lo. Iya, kolekan gue yang jalan tuh. Wih, jadi bisnis juga ya. Bisnis bikin golok. Sampai pernah ada sekolah lain datang ke rumah. Wih, Kenal. lo pakai ini toko online. Gue nggak tahu betul. Oh, dari nyariin. mulut ke mulut. Iya, ada nyariin bang. Gue dari sekolah ini bang. Kata bang ini ada golok bang ya. Wah, gue bilang buset dan sekolah lain sampai kecil. Gue jual aja akhirnya yarin nggak habisnya daripada stok di rumah juga. Tapi ada pemasukan kan, income buat lo waktu itu. Ada juga, tapi balik lagi lari ke sekolah aja. Oh, lagi. Karena dana-dana dari teman-teman juga kan. Iya. Intinya sih nggak ke arah itu ya. Intinya mah cuman bantuin teman lah ya. Iya. Soalnya dulu kan golok cepet banget harus ganti. Iya. Kan tiap momen. Kita pasti lempar barang ya kan. Dari aman lempar barang. Kan lempar Lebih barang. baik ketangkap orangnya daripada sama barang kan. Sering lempar barang makanya sering kadang habis. Belanja lagi. Gitu bang. Dan begitu fokus di 75, ente dari pos kilo titiknya. Pos Giro. Kadang-kadang bukan Pos Giro sih. Namanya saya ikut 75, markasnya kan di Serminggu di apa tuh namanya? Yang jual-jual ikan tuh. Ente kesana dulu. Ngumpulin di sana. Ente kesana dulu. Sono. Walaupun masih gue dekat rumah, sekolahannya dekat rumah, markas gue di sana. Balai. Ke situ dulu. Nongkrongnya di balai. Ke balai. Ente kelas 1, kelas 3-nya siapa? Kelas 3-nya Jalil. Ente kelas 1. Kelas 3-nya Jalil. Kelas 3 Jalil. Jalil. Jalil itu yang Yang bawa yang 75. bawa 75. Kebetulan dia walaupun sebelumnya udah kenal juga sama dia kan sebelum masuk kapal. Sebelum masuk kapal kenal Jalil. Iya, kenal Jalil. Dan akhirnya ketemu juga di kapal. Ketemu di kapal, ya udah gue lebih dekat sama dia dan lebih belajar banyak dari dia untuk di dalam sekolah ya. Dan selama kelas 1 di jalur 75 ada cerita gak yang ente mungkin sama pasukan Jalil nih jatuhnya ya? Salah. Pasukan Jalil ya? Jalil kelas 3 salah ya? Iya. Apa yang ente ingat kejadian? Sebenarnya sih cerita dan kejadian banyak ya selama gue dibawa pimpinan Jalil. Jalil lah. Yang gimana cuman yang nggak bisa gue lupa palingnya kejadian yang gue sama dia tuh Di kelas 1 nih? iya kelas 2 apa ya waduh memori gue kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 1 lah. Gue pernah bentrok sama Budut sampai gue masuk got gitu doang. Budut basis mana? Jalur itu 806 ya? 806 Cerita gimana? gereja. Kita biasa kalau sebelum pulang sekolah kan kita ngumpul dulu di Blok M tuh jalur sampai jam 10, jam 9 ya kan, tapi batas sampai jam 10 lah biasanya. Nah jalur gembel gue kan Mampang tuh banyak yang Banyak gembel. gembel yang dekat sama gue kan, orang kampung situ kan, kampung Mampang. Ngasih tahu tuh, Black, lu pulang nanti hati-hati. Kenapa? Ada anak Budut mantekin lu tuh di Tarakanita, banyak banget. Serius lu sama dia? Ya gua ngomong sama Jalil. Kata Jalil ya udah, coba dia nunjuk siapa tuh lupa. Coba lu cek gitu. Oh, di spy dulu ya? Ya, cek dulu. Berangkat dia, Beneran? balik lagi. Iya benar banyak. Udah kita siap tuh kan semua.
balik. Bentrok memang di situ Tarakanita. Bentrok, ceritanya kita menang lah. Dipukul balik, dipukul mundur lah budut. Kita pukul mundur lah ya kan, budut tuh. Set. Tapi nggak sampai masuk kampungannya, sampai udah mereka masuk kampungan kita udah jalan leha, mau arah mau ke depan lagi kan, mau nyetop bis mau jalan lagi. Sebelum keluar dari jalan itu, gang itu, di depan tuh kita udah lihat anak sekolah juga banyak juga arah mau ke sini ke Ini depan. posisinya udah gelap ya? Gelap, malam. Tarakanita kalau udah malam tuh gelap banget di situ tuh. Gak kayak sekarang penerangan udah ini banget kan. Dia mau dekat, kita saling tanya nih, ini teman kita yang tadi apa bukan nih, gitu. Cuma kok lebih banyak itu daripada yang tadi, gitu, sama teman kita ya kan. Budut yang tadi apa bukan? Iya. Oh lebih banyak gitu. Enggak, bukan, teman kita bukan, soalnya kita kan satu basis nih, satu bus 75. Sebagian masuk ke dalam, sebagian enggak kan. Oh mencar ya. Bentar. Yang tinggal bertujuh nih, gue nih mau arah keluar kan, mau balik lagi ke temen ya kan. Ternyata ada yang datang, budut lagi bang. Kita mau jebolin ke depan, mungkin nggak bakal sanggup. Karena mereka lebih ready. Lebih banyak dan bawa barang semua. Tim gue 7 orang nih, cuma tinggal 2 orang kalau yang bawa barang nih. Yang lainnya ya, modal-modalnya lah. Lebih baik, gue sih apa kata Pilihannya dua. pimpinan, iya. Pilihannya dua. Ngadepin budut yang lebih banyak. Apa balik kampung? Kamu kan masih ada kesempatan untuk lari kemana ke gang mana ke, atau minta tolong ke kampung situ kan, untuk berlindung maksudnya. Mungkin pilihan Jalil ini lari ke kampung. Pilihan dari Jalil instruksinya. Instruksi ya, kalau kita begitu kan kadang-kadang kita ngikutin Abang kelas aja, lariin kemana macam kita ikutin aja kan. atau Jalil ke kampung. Ya kampung, kampung coba kita. Ternyata di dalam lebih parah lagi bang. Kenapa? Di dalam itu kampung itu memang benar-benar anti kapal. Bukan anak mudanya doang yang benar-benar nggak suka sama kita, ibu-ibunya, bapaknya, semuanya dengar anak kapal tuh udah sumpah serapah semua mereka, sama saling dukung, udah kejar, matiin, tangkap. Ibu-ibunya juga, semuanya. Kita minta tolong siapapun, lo penerbangan ya, udah sana. Pokoknya semuanya nolak kita itu. Kita mau beli di rumah orang itu, nolak semuanya, sama sambil tetap lindung. Ente minta berlindung ke siapa aja tuh sepanjang ente kabur? Iya. Dikejar budut tuh. Pokoknya bu, tolong saya bu. Pak saya diuber-uber sama anak STM, saya anak SMA, walaupun udah pakai nama begitu. Di depan ada tawuran bu, anak budut atau anak kapal bu. Saya lewat bu, anak SMA. Terus? Kita kena sasaran, tetap mereka udah nggak percaya. Oh, anak penerbangan itu, soalnya yang belakang ngobrolnya sambil teriak. Anak kapal, gitu. Lari lagi. Ada rumah besar lah, ada gerbangnya ada nih. Nah kita loncat situ tuh. Jadi loncat, yang lain kita loncat semua tuh masuk ke dalam. Kita tolong sama orang tuh juga nggak boleh masuk. Kalau mau di halaman aja nggak apa-apa, berlindung situ ya kan. Kita tetap minta masuk nggak boleh. Akhirnya Jalil mungkin ngelihat ada gorong-gorong, ditanya sama Jalil kan, ini pak jurusannya kemana pak? Wah kurang tahu saya, tapi ini ada tembusannya pak, ada. Nah punya inisiatif kita semua pada masuk ke gorong-gorong itu. Tujuh-tujuhnya Sebelum masuk ya kita semuanya namanya udah satu-satunya jalan keluar itu hanya itu. Di depan sementara tuh pintu gerbang udah makin banyak. Orang kampung sama anak budut. Anak budut udah sama anak kampung situ bersatu. Bukan anak kampung, jatuhnya orang kampung. Iya, orang kampung situ, orang penduduk situlah. Udah bener-bener lagi teriak-teriak nyuruh kita keluar, dan udah mau ini kita adalah semua lah. Dengan jarak cepat. Yang paling gue inget ini nih bang, sebelum kita masuk kita semuanya bersumpah dulu nih bang. Keren nih. Itu yang tadinya gue udah lemes dan calon kayaknya udah mati dah. Udah pikirannya udah pasti mati aja deh. Udah pasti, gue pasti mati lah ini. Gue timbul lagi semangat gue nggak takut mati di situ jadinya, dan gue pikir gue mati juga, ayo mati bareng-bareng. Gue jadi semangat lagi dan jadi berani lagi lah. Karena sumpah tadi kita semua tangan di sini disuruh ini kan,
Jalil pernah ngomong gini, gue inget, kita tinggal bertujuh, mati satu mati semua. Siapapun yang ketinggalan atau yang kena, kita jangan tinggal, kita tolongin bareng-bareng walaupun harus mati bareng-bareng. Gila, dasar Bang Jalil. Itu kata-kata itu bang yang nggak pernah gue Jiwa korsa lo lupa. nongol ya. Ini tadi gue udah lemes dan udah nggak punya pikiran apa-apa, dengan kata-kata itu gue, ayo udah bang, kita mati bareng-bareng dan jangan saling tinggal. Kena satu kena semua. Gue langsung bangkit lagi semuanya, ayo masuk gorong-gorong. Pertama masuk itu Jalil tadi. Ya masuk Jalil lagi. Pertama duluan, gue duluan katanya, dia sampai semua. Kita tuh nggak tahu tuh tembusannya mau kemana itu, ini kan gorong-gorong got itu. Got dalam juga, nah ini jadi kita lewat tuh bunyi ceprak-ceprak gitu. Sama sarang laba-laba, gonggo ya. Gelap lagi ya. Gelap. Itu pun masih tetap ketar-ketir di dalam got, kita sambil nerusurin nggak tahu arahnya kemana. Di atas itu namanya bunyi parang diseseret, namanya bunyi linggis atau apa yang besi Di atas kepala lu, di atas kepala. Sambil bunyi dengar lari kemana tuh dia, ini nih udah ketangkep, mati gitu. Masih dengar tuh di kuping. Yang kita nanti ada cahaya dikit, kita berhenti dulu, jalan satu-satu, lewat lagi. Kita terusin got terus. Itu maksudnya ada cahaya berhenti dulu biar nggak ketangkep lu di bawah ya. Iya, biar takutnya kan dia ngelihat di bawah ada yang ini, nanti jegat got sini repot juga nanti. Jalan satu-satu, ntar lewat lagi jalan. Tembus kita nggak tahu tuh bang, tahu di Santa bang. Jauh lu. Talkanita Santa. Pokoknya udah seberang dari terakhirnya kan jalan yang dari gereja ke sana tuh, udah nyebrang itu bang. Buset, di sini kita timbul ya, tenang tuh hati kan. Selamat, bisa pulang ternyata. Pikiran lo. Iya, masih bisa ketemu orang tua lagi nih. Masih bisa sekolah lagi besok, udah tenang lah, udah selamat dari lingkungan itu kan, yang kepungan. Nggak taunya punya rencana lain ini si Jalil lagi. Barang tinggal berapa biji? Tinggal 2. Ya udah, yang nggak punya barang nih pegang barang gua. Biar gua pakai batu aja. Pikir dia mungkin dia tambah barang pun. Dia bisa. Yang lain yang mungkin agak-agak takut kalau pakai barang jadi lebih berani kan. Apa lagi nih gua bikin? Kita serang balik lagi. Dan Bang Jalil. Kurang ajar. Kita dibikin begini kan. Tuh pikir aja udah di rumah ya. Emang angan-angan gue tadi wah pulang macam hilang langsung. Ternyata perang lagi. Kumpul itu batu semua di tas yang banyak katanya. Komplit lah 7 orang itu ya. Oh, semuanya yang bawa barang masih tetap pakai barang. Cuman 2, saya ingat gue tuh cuma 2. Yang tadi gue nggak bawa barang, gue dikasih barang. Nih pegang barang lu. Ya gue pikir ya udahlah, gue butuh juga. Gue mungkin lebih berani kalau pegang barang kan. Daripada pakai batu doang. Ya udah. Naik mobil, turun lagi di gang yang tadi, disamperin. Untung nggak ada bang. Untung nggak ada. Kalau ada mungkin nggak kelar lagi. Sampai pagi bisa. Ya, 1 episode lagi kali ini. Untung nggak ada. Itu agak tenang juga gua. Dia masih nyari tuh. Wah, kagak ada. Ayo cabut balik. Besok kita nin lagi dah. Besok kita balas. Pikir gua kan saat selamat yang tadi tuh udah cukup. Besok baru kita balas. Besok kita kan punya pasukan lagi, temen kumpul lagi banyak, baru kita balas lagi. Ternyata kan. Jalil beda. Ternyata 7 orang itu ayo samperin lagi. Aduh. Sempat waktu pas udahnya gue cerita sama dia, gue bilang gila emang. Jenderal gue yang satu ini. Itu nggak pernah gue lupa tuh bang, benar-benar kayak di film-film yang kita tuh di masyarakat banyak, mending kalau bukan anak sekolah doang, masyarakat kampung. Oh iya, orang situnya, ibu-ibu ngkong kali ya, yang lagi pada main gitar nongkrong, ngeliat kita lari nih bang, tadinya iya mari, di belakang teriak, tuh anak kapal, wah taruh gitar, ngejar semua, wah makanya, alhamdulillah bang masih kasih hidup. Itu lu gue pengen tahu tuh kenapa tuh anti kapal banget, kenapa tuh kampung lu ada tahu gak tuh? Kayaknya sih gara-gara anti kapal mereka mayoritas anak-anak itu sekolahnya satu di Budi Utomo, Budut, ada juga yang di OR Purnama, ya ada juga mungkin
mereka punya story sama kapal story kapal yang kurang baik lah ya kan, mungkin kayak gitu. Wah, kebeneran nih ente masuk. Sampai ibu-ibunya pun karena punya rasa benci banget sama anak yang namanya kapal tuh, dengar kapal tuh udah muka benci gitu. Mungkin itu bang. Aduh, merinding gue nih dengarnya nih. Iya. Pasukan apa namanya tuh? Tikus Pasukan tikus. itu Jalil sendiri kalau ketemu sama kita orang yang udah 7 orang 7 itu orang tersebut. membentuk dirinya, ya udah kita ini pasukan God, tikus God. Tikus God. Sampai pernah negor gue manggil tikus, tikus. Tikus God. Itu udah hitam. Iya. Itu pakai. Lebih cocok lagi deh. Jangan masuk God tadi. Lolos dari maut pertama tuh. Maut pertama. Ada lagi lolos dari maut kedua. Maut kedua salah sangka doang sih mungkin. Sama 14 DC bang di Mangga Besar. Di Mangga Besar. Iya. Gua lagi. Tapi 14 DC kenapa bentrok sama kapal emang? Maksudnya emang musuh? Sebenarnya nggak bentrok. Mungkin sangken anak 14 DC ini kita nih anak BK mungkin. Oh, 14 DC rivalnya BK. BK kalau nggak salah. Dari balai kita berangkat mau ke sekolahan, ditimpukin atau di Mangga Besar emang 14 DC. Kita turunin, kita kejar kan, menang memang, cuman terlalu dalam ngejar ya. Yang lain nggak terlalu banyak dalam, karena saya juga ngelihat Jalil tadi ini nguber terlalu dalam jadi ikutan. Ente kayaknya ikut Jalil lagi nih. Karena nggak secara langsung pas kita tawuran kan mata kita kan ngelihat teman kita siapa aja sih di sini kan gitu, siapa aja mungkin yang depan mata gue yang gue lihat ya Jalil tadi lagi. Ikut dia lagi. Dia lagi ngajarin orang itu kan. Lagi ngajarin orang. Ente backup lah ya. Nah, gue ikut ngajarin yang belakangnya kan. Ternyata begitu juga bang, ada bus lagi turun, gerombolan banyak. Ternyata ngelihat dia kita tuh dikit, mulai berani lagi. Jalil masuk ke dalam, gue nggak masuk, belum sempat masuk, udah ketangkep di situ. Jalilnya hilang lah itu. Hilang. Ternyata kalau sebenarnya sih nggak masalah kalau gue bilang gue anak kapal, karena saat itu lu ketangkep basah. Oh, tangkap basah. Enggak, tawuran ini dulu, perang dulu. Ternyata gue kalah, gue sendiri kan. Gue joprak karena gue dipacul kepala gue. Dipacul kepala. Pacul, kepala gue pacul, dibalok juga. Gue jatuh. Pas itu disamperin sama dia, gue ditanya, lu anak kapal? Gue pikir kalau gue ditanya anak kapal, gue bilang iya, gue pikir akan lebih parah kan. Enggak, lu sebenarnya tahu gak itu anak mana? Gue nggak tahu. Oh, kalau lu 14 DC itu tahu 14 DC, lu ngaku anak kapal. Oh, gue nggak tahu kalau tuh 14 DC, gue tahunya pas lagi ini ditipukin kita turunin. Intinya mau gitu aja ya. Nah, gue ditanya, lu anak kapal? Gue bukan, gue anak SMA. Saat itu gue bingung SMA mana ya kan, gue bilang aja ya orang budak kandung kan. Ternyata musuhnya dia. Aduh, salah cari selamat malah. Ya udah, dalam keadaan gue nggak bisa apa-apa, gue digotong. Ya udah, bukan anak kapal katanya. Udah bawa ke dalam, kulitin gitu. Gue mikir, kok gue bilang buat anak kapal malah gue kulitin. mau dibawa, kulitin lah, bawa ke markas. Gue udah nggak berdaya tuh. Sampai pas mau masuk ke gangnya dia bunyi ambulan tuh bang. Gue liat tentara dulu, ada tentara. Maaf ya, mungkin nggak tahu tentara bener atau bukan. Tapi pakai seragam. Pakai seragam tapi. Gue minta tolong, Pak, tolongin saya dong Pak. Di saat gue lagi digotong orang banyak kan. Lapor polisi aja deh, lapor polisi. Oh ya udahlah, biar mau lapor gimana? Kadang gue lagi kasar udah ditangkap kan sama anak-anak itu. Dibawa, pas lagi digotong mau masuk gang, bunyi ambulan dari jauh. Sangkanya sirine polisi kali kan. Gue dilempar langsung bang. Dilempar, dia pada lari. Gue dilempar lagi digotong itu dilempar ke bawah. Sangkanya polisi. Sangkanya polisi. Lewat tuh akhirnya ambulan ternyata.
Alhamdulillah. Tapi lu pikir polisi juga ya? Gue pikir juga polisi. Tapi lebih baik gue tangkap polisi ya dah daripada gue dengar mau dikulitin gue. Selamat, gue nunggu bus mau balik aja dah. Mungkin hari ini gue nggak sekolah lah. Karena lu luka ya? Luka, sampai luka gue juga baju seragam gue udah nggak kelihatan putih, udah merah semua kan, darah semua. Gue pikir gue pulang lah. Stop bus. Baru ketemu bener-bener sama anak BK-nya. Tapi salah satunya teman gue, gitu. Ya gue kenal gitu sana sama anak kampungan, soalnya anak Mampang juga nih anak BK. Ini dah tuh gue naik sama mereka. Sebagian dia langsung balik, dan sebagian teman gue tuh bawa gue ke rumah sakit karena ngelihat luka gue udah banyak, sama ada paku juga di kepala gue. Nancep paku? Nancep. Ada paku gue juga nggak tahu tadinya. Anak teman gue itu yang bilang sama penumpang itu deh, temannya tuh palanya ada pakunya tuh. Penumpang kan bilang, gue masih seger sih bang, masih belum inilah, maksudnya belum masih konsen lah ya? Konsen lah, masih bisa diri duduk. Setelah gue pegang, wah ternyata iya, gue nggak salah emang kalau ada pakunya. Gue salah, wah iya ada besi gini nempel gini. Jadi gue cabut susah, keras. Baru tuh pas gue paksain, kunang-kunang, gelap, lemes, tapi belum kecabut. Udah dari situ gue dibawa ke rumah sakit ya dong. Fatmawati kalau nggak salah. Soalnya dibawa ke klinik biasa gue ditolak. Masuk Fatmawati. Masuk Fatmawati. Ya apa-apain tanpa orang tua gue dulu. Sebelum orang tua gue datang gue pulang langsung aja. Lu kabur dari rumah sakit. Kabur. Soalnya gue supaya orang tua gue nggak tahu lah. Jangan sampai tahu lah ya. Jangan tahu lah gue pulang. Ternyata teman gue udah ngabarin kalau gue ada di Fatmawati. Ya, ini nggak berasa nih ceritanya. Aduh, cukup ekstrim nih, cukup dramatis lah, merinding juga tadi gue yang pasukan tikus ya. Pasukannya Bang Jalil emang. Tapi kita lanjut ke part 2, cerita kisah Bang Black waktu masih sekolah di kapal 615. Sampai ketemu di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian telah menyaksikan ceritanya Bang Black pas 75 tahun 99 tepatnya, bersama seniornya Bang Jalil. Dan jangan lupa juga like, subscribe, komennya Andrew Najir YouTube channel. Dan biar nggak lewat konten-konten berikutnya, bakalan ada kota New York di konten-konten gua. Dan semuanya terima kasih telah menyaksikan. Ini hanya untuk dikenang dan tidak untuk diulang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian dan semuanya menjadi anak yang baik dan banyak rezeki. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komennya Andrew Najir 75.